Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlina Nurlina, saya dari USSK Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan terkait prinsip dan teknik supervisi pendidikan. Nah, nanti ada beberapa penjelasan mengenai prinsip dan teknik supervisi pendidikan. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya supervisi pendidikan sesungguhnya merupakan praktek demokratis antara supervisor dan yang disupervisi atau supervise. Nah, dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya mengawasi apakah para guru atau pegawai menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan yang telah digariskan. Nah, selanjutnya terkait dengan prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Pengawas sekolah maupun kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan supervisi, yaitu peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara komprehensif. Secara garis besar, prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan ada 4. Yang pertama, prinsip ilmiah, yang kedua ada prinsip demokratis, dan yang ketiga ada prinsip kerjasama, serta yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Untuk prinsip ilmiah sendiri, ia memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan praktek pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, untuk memperoleh data perlu digunakan alat perekam seperti angket, pedoman observasi, kemudian percakapan pribadi, dan lain sebagainya. Adapun ciri yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan juga terencana. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Nah, dalam layanan dan bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk melaksanakan tugasnya. Demokrasi sendiri mengandung makna bahwasanya menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru sebagai mitra kerja, peningkatan mutu sekolah, bukan berdasarkan hubungan atasan ataupun bawahan. 3. Prinsip kerjasama, di mana mengembangkan usaha bersama dalam proses supervisi atau menurut istilah supervisinya adalah sharing of idea, sharing of experience dalam proses pendidikan supervisi untuk memberikan support, mendorong, dan menstimulasi guru sehingga guru merasa untuk tumbuh bersama. Yang keempat atau prinsip yang terakhir adalah prinsip konstruktif dan kreatif, di mana setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau proses supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Baik, selanjutnya terkait dengan teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan itu ada 2. Yang pertama yaitu teknik supervisi individual, dan yang kedua adalah teknik supervisi kelompok. Untuk teknik supervisi individual ini adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Supervisi ini hanya berhadapan dengan seorang guru, sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Nah, sedangkan teknik supervisi kelompok itu adalah salah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih guru.
Nah, teknik supervisi individual itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah teknik kunjungan kelas. Nah, kunjungan kelas sendiri adalah teknik pembimbingan guru oleh kepala sekolah untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya ialah untuk menolong guru dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Nah, yang kedua adalah teknik observasi kelas. Observasi kelas di sini berarti mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas dengan tujuan untuk memperoleh data objektif, aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan individual, di mana pertemuan individual ini adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antar supervisor guru. Kemudian yang keempat adalah kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas adalah seorang guru berkunjung ke kelas lainnya atau ke kelas guru lain di sekolah yang sama dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah menilai diri sendiri, di mana menilai diri sendiri merupakan satu teknik penilaian diri yang merupakan suatu teknik pengembangan profesional guru. Penilaian diri sendiri ini memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang peranannya di kelas dan memberikan kesempatan kepada guru. Nah, untuk teknik supervisi kelompok sendiri itu dibagi juga menjadi beberapa bagian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya teknik supervisi kelompok ini adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih seorang guru. Nah, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Dalam pelaksanaan teknik supervisi kelompok dapat dilakukan dengan cara pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop atau kegiatan yang relevan lainnya. Nah, misalnya mengadakan pertemuan atau rapat nih, yang pertama. Supervisor ini menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun, termasuk mengadakan rapat-rapat secara teratur atau periodik dengan guru-guru. Sehingga dalam hal ini, rapat-rapat yang diadakan dalam rangka kegiatan supervisi dapat tersebut antara lain seperti MGMP, kemudian MGBK, KKG, dan lain sebagainya. Kemudian juga mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Diskusi kelompok ini bisa diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru per bidang studi yang sejenis. Di dalam setiap diskusi, pengelola sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat, dan saran-saran yang diperlukan. Dan yang terakhir itu ada mengadakan pelatihan, di mana teknik ini dilakukan untuk melatih, misalnya pelatihan untuk guru mata pelajaran tertentu. Nah, baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.